Halo semuanya, di sini aku akan membacakan tarot untuk kalian ya. Pembacaan ini bersifat general dan kolektif, maka dari itu berbijaklah dalam menanggapi pembacaan tarotku. Dan untuk tema kali ini akan sesuai dengan apa saja nanti yang terbaca saja ya. Oke, kita mulai saja pembacaan kali ini. Ada seseorang di sini yang merasa kayak ini cinta sepihak seperti sudah diabaikan atau seperti terabaikan oleh sesuatu atau seseorang ya. Lebih tepatnya seseorang di sini dia merasa diabaikan atau ini cinta sepihak. Ada perasaan bahwa ada seseorang di sini yang terlalu red flag ya, dan kalau aku rasa baik kamu ataupun dia tahu sebenarnya ke red flag kan ini apa ya. Intinya sesuatu yang mungkin akhirnya membuat seseorang ini merasa kayak ini cinta sepihak, tapi ada seseorang di sini yang masih percaya atau yakin tentang perasaan dia atau suksesnya hubungan kalian. Ya, jadi kalian situasikan aja siapa di sini yang merasa bahwa ini sudah diabaikan atau ini cinta sepihak. Ya, tapi ada seseorang yang masih yakin kok, percaya bahwa akan ada cerita kelanjutan dari hubungan kalian. Kenapa? Karena si dia ini yang merasa optimis dengan percintaan kalian ini itu masih merasa tertarik, masih merasa sayang, masih merasa cinta ya dengan orang yang dia sukai gitu. Bahkan di sini seseorang yang merasa masih optimis ini itu sering cerita gitu sama teman-temannya, gimana ya kisah cinta aku begini, solusinya gimana, aku harus bagaimana menanggapinya seperti itu. Dan kalau aku lihat di sini akan ada suatu kejelasan dari seseorang untuk apa tuh namanya menjelaskan keadaan atau bagaimana hubungan ini ke depannya. Intinya akan ada suatu kejelasan yang selama ini tuh masih terbungkam, masih tertutupi ya, tidak dia buka atau masih yang ditutup-tutupi kayak gitu. Karena ada suatu kejelasan akan terbuka dengan sesuatu, dan ini segera aku lihat. Untuk sekarang aku lihat baik kamu ataupun dia lagi fokus pada diri masing-masing, fokus pada penyembuhan ya diri masing-masing, lagi butuh waktu untuk healing, lagi butuh waktu untuk sendiri-sendiri dulu menyelesaikan apa yang selama ini bermasalah di kehidupan kalian. Mungkin kamu lagi fokus pada karir, keuangan, dia pun seperti itu, masih fokus pada karir dan keuangan. Kalau kamu masih punya sakit hati ya sembuhkan sakit hatimu sendiri, dan dia pun seperti itu, jika dia masih punya sakit hati dia ingin menyelesaikan sakit hatinya sendiri dulu. Tapi sejujurnya di sini aku rasa mungkin dia tetap menginginkan komitmen yang kuat dengan kamu. Jadi bisa jadi di sini kamu atau dia sama-sama merasakan kayak ini udah cinta sepihak, tapi dari dia masih menginginkan adanya komitmen yang kuat. Jadi kalau aku rasa dia akan segera datang lagi untuk memberikan kejelasan tentang kenapa kalian saat ini tuh hubungannya tidak berjalan dengan baik ya. Dan memang si dia ini orangnya narsis ya. Jadi walaupun kamu merasa bahwa kamu sudah tidak mau lagi dengan dia, dia masih yakin bahwa hubungan ini tuh masih akan terjalin dengan baik. Seperti itu ya. Orangnya memang kayak terlalu percaya diri banget dengan diri sendiri, terus orangnya juga kalau aku lihat si dia ini tuh sangat mementingkan diri sendiri gitu ya. Dia tidak terlalu terlalu peduli dengan orang lain kayak gitu atau dengan kamu. Dia memang orangnya narsis banget. Dan di sini kenapa dia masih yakin banget bahwa kamu akan tetap bersama dia atau tetap menerima dia, karena dia merasa bahwa setiap kalian bersama, setiap kalian dipersatukan kembali, itu dia merasa bahwa kita sama-sama bahagia kok. Kita adalah sama-sama sumber kebahagiaan. Dia merasa bahwa kamu sumber kebahagiaannya, dan dia pun sebenarnya sangat bahagia jika dia datang ke kamu lagi gitu. Dia merasa bahwa kamu bahagia-bahagia aja kalau dia datang lagi kayak gitu ya. Terus itu memang saat ini ada perasaan di mana perasaan sedih, kecewa, ya patah hati akibat dari perpisahan hubungan kalian. Bahkan di sini ada yang merasa kayak sudah kehilangan perasaan tentang cinta dia ke seseorang ya. Mungkin itu kamu hilang perasaanmu terhadap dia sudahan gitu. Nah, dia di sini merasa kayak sedih separation ya akibat perpisahan kamu dengan dia. Dan aku rasa mungkin kamu juga merasa kayak sakit hati gitu ya. Tapi tenang aja, ini di sini
very soon, kemudian dikonfirmasi dengan love call ya. Jadi aku rasa ada kemungkinan sebentar lagi dia akan menghubungi kamu untuk mengekspresikan cinta dia sesungguhnya sama kamu. Dia akan mengirim pesan atau telepon kamu ya untuk menyatakan perasaan dia sesungguhnya sama kamu, ingin mengekspresikan, ingin menunjukkan perasaan dia ke kamu. Karena selama ini ketika kalian berpisah tuh dia selalu kepikiran kamu terus, dia selalu keingetan kamu terus ya, dia ingin tahu terus keadaan kamu ya, dia pengen tahu terus apa yang kamu lakukan, apa yang kamu rasakan, atau kamu sudah ada yang lain. Jadi masih ada energi stalking ya, ketika kalian berpisah saat ini tuh masih ada energi stalking dari dia. Dia pengen tahu banget keadaan kamu, situasi kamu ya, apakah kamu sudah ada yang baru atau kamu masih single, apa yang kamu lakukan, seperti itu. Nah, kalau aku lihat memang baik kamu ataupun dia, kalian ini sama-sama lagi fokus pada karir dan keuangan ya, sehingga inilah juga yang membuat hubungan kalian itu kurang ada perhatian. Kalian nampaknya memang sama-sama orang yang gila kerja ya, orang yang sangat-sangat fokus pada karir, keuangan, pada pencapaian-pencapaian diri, sehingga di sini sulit bagi kalian untuk bisa menjadwalkan quality time untuk bersama. Jarang banget karena kalian sudah terlalu capek dengan menghabiskan energi di karir, di pekerjaan kalian, sehingga ketika sudah pulang ke rumah itu kayak sudah aduh tinggal sisa-sisa peninggalan aja energi kalian itu ya, kayak tinggal sisa peninggalan itu cuman energi untuk mungkin mandi, kemudian pergi ke tempat tidur ya. Bahkan mungkin kalau makan pun kayak aduh males gitu, udah capek gitu, akhirnya ditinggal tidur. Jadi untuk memberikan kabar ke pasangan ya itu kayak sulit. Sehingga inilah ya mengapa baik kamu ataupun dia merasakan bahwa kayak tidak diperhatikan ya, tidak diberikan quality time, tidak di apa sih, merasa kayak pasangannya itu kayak acuh banget kayak gitu ya, kayak cuek banget kayak gitu. Aku ngelihatnya di sini. Dia merasakan itu dan kamu pun merasakan. Jadi sebenarnya sama-sama ya, sama-sama di sini. Oke, dan aku rasa di sini ini juga lah yang menjadi salah satu alasan kenapa kalian sering sekali hubungannya on off atau sering sekali berpisah ya, karena ini. Karena terlalu sibuk dengan kerjaan sehingga merasa tidak diperhatikan oleh pasangan. Terus itu juga dikala kalian saat sendiri masing-masing gitu ya. Disitulah di saat kalian introspeksi diri, disitulah kalian memikirkan apa sih sebenarnya yang membuat hubungan ini kita salah gitu, kenapa tidak terjalin dengan baik, kenapa tidak apa itu namanya, hubungan ini tuh tidak langgeng gitu ya, tidak punya jangka waktu panjang gitu ya hubungannya ya, karena ini akhirnya di situ kalian introspeksi diri, terus itu kesalahan-kesalahan kalian akhirnya kalian paham, oh ternyata seperti ini, terus ya mungkin kalian memang sempat menyalahkan pasangan kalian, tapi ya mau gimana gitu, ini sudah terjadi. Dan aku lihat di sini nampaknya kamu berdealing dengan seseorang yang memang udah lebih tua dari kamu, dan orangnya juga kalau aku lihat di sini sejujurnya dia lebih bijaksana ya orang yang memang bijaksana di sini kalau aku lihat. Terus itu juga aku lihat di sini orangnya memang pekerja keras banget, sehingga ketika kalian sama-sama orang yang pekerja keras atau kamu berdealing dengan seseorang yang memang pekerja keras dalam karir, memang dibutuhkan usaha untuk hubungan ini bisa terjalin. Kalian butuh ekstra untuk memfokuskan hubungan ini. Ya karena itu ya harus bisa membagi waktu, harus bisa memprioritaskan mana yang lebih prioritas dulu dikerjakan, seperti itu ya. Jadi kalau untuk hubungan ini kayaknya baik dia ataupun kamu harus sama-sama ekstra meluangkan waktu, membagi waktu, memperhatikan pasangan, seperti itu. Sedangkan karir di sini yang menjadi patokan utama di hidup kalian. Ya, jadi kayak mana sih seseorang yang sangat gila kerja tapi dia pengen juga punya hubungan. Nah, kalau dia pengen punya hubungan berarti dia harus benar-benar ekstra membuat karir dan keuangan dia itu stabil. Karir dan keuangan dia itu seimbang, seperti itu ya. Jadi kalau aku lihat kayak ada keinginan dari dia, atau ketika kalian berpisah ya, dia itu ingin balikan lagi dengan kamu karena dia merasa kayak oke, ini sebenarnya bukan masalah yang sulit banget, sebenarnya bisa ditangani, bisa diatasi, bisa dikompromikan, sehingga dia merasa kayak oke, aku siap untuk datang lagi ke kamu. Dan kalau aku rasa memang sudah cukup lama ya, jadi kalau kalian itu berpisah aku rasa tuh kayak butuh cukup
waktu yang lama gitu untuk balikan lagi, dan dia merasa bahwa oke ini sudah berapa bulan, misalkan 6 bulan 7 bulan lah, udah mungkin setahun juga kalian tidak ada komunikasi. Nah, ketika sudah rentang waktu yang lama kalian berpisah itulah, disitulah dia siap untuk datang lagi ke kamu atau memperbaiki atau bersama lagi dengan kamu. Dia tersadar gitu, oke ini kayaknya udah cukup lama nih kita berpisah, cuman gara-gara kurang memberikan dedikasi atau quality time ke pasangan kayak gitu ya. Jadi sebenarnya dia tahu bahwa sebenarnya ini bisa kok, bisa diatasi gitu. Ya, cuman mungkin karena orangnya narsis ya. Jadi pengennya dia yang dikejar, pengennya itu jadi kayak ada situasi di mana energinya itu dia menunggu kamu untuk action dan kamu juga menunggu dia untuk action. Udahlah biarin dia aja lah yang action, tapi ternyata nggak ada yang action gitu loh, nggak ada yang berusaha. Jadi makanya kenapa lama ya, ya karena ini sama-sama saling menunggu. Siapa duluan nih yang mau action? Karena mungkin karena dia orangnya narsis ya, orangnya terlalu pede, orangnya terlalu percaya diri banget pada diri sendiri. Jadi kayak gue pantas untuk diperjuangkan. Jadi lo aja lah yang duluan untuk ngejar gue gitu. Karena kalau orang narsis, misalkan dia yang duluan action, dia merasa kayak kalah gitu loh. Dia merasa kayak harga dirinya itu kayak di bawah gitu, di bawah kamu gitu ya. Oke, jadi seperti itu ya. Dan memang kalau ini four of sword ya, jadi kalau aku lihat entah gimana, tapi intinya pola pikir kamu atau pola pikir dia di sini ketika memang hubungan ini itu justru jika dipertahankan tetap membuat orang di dalam hubungan ini stres, lelah, capek gitu ya, penuh dengan tekanan, ya buat apa untuk tetap dipaksakan bertahan gitu. Jadi makanya di sini ada seseorang yang memulai duluan untuk meninggalkan. Jadi aku rasa si dia ini yang duluan selalu meninggalkan kamu karena dia merasa kayak mau dipertahankan juga ya sama-sama nggak ada yang mau action duluan, terus itu sama-sama menunggu, sama-sama apatis, sama-sama orang yang gila kerja. Jadi kayak aduh kayaknya kalau tetap bertahan cuman hanya ada perasaan lelah doang, capek gitu ya, dan harapan-harapan yang tidak bisa terrealisasi gitu. Sehingga ya udah untuk merilekskan semua beban dalam hubungan ini ya mau nggak mau dia memilih untuk meninggalkan kamu atau mundur atau berjarak dulu dengan kamu. Nah, di masa-masa itulah kayaknya kita butuh untuk introspeksi dulu agar kita paham tentang apa sih tujuan kita menjalin hubungan. Terus nah, di masa-masa itulah agar bisa bangkit lagi rasa cintanya itu, rasa gairahnya itu ya dari saling memahami. Oh, ketika aku sama kamu berpisah ternyata begini ya rasanya, kayak ada kekosongan, ternyata kayak rindu, pengen selalu berdekatan, pengen selalu ada komunikasi, pengen selalu ketemu, sehingga timbul kembalilah perasaan segar tentang cinta itu bersama kamu kayak gitu ya. Makanya di sini kenapa hubungan kalian on off ya seperti itu ya. Jadi memang cara untuk merefresh hubungan kalian itu ya dengan cara ya udah saling menarik diri, saling ghosting ya, saling ya udah diem-dieman, silent treatment, nggak ada komunikasi, nggak ada pertemuan seperti itu. Dan apalagi di saat-saat dulu dia ini ternyata itu sering mungkin membohongi kamu, selingkuhin kamu gitu ya. Dan mungkin dengan pede, dengan percaya diri nih. Lihat Five of Swords ya. Five of Swords itu kan ada 3 orang nih di sini. Um, Dia ternyata menyelingkuhi 2 orang ini kan, dan dia dengan percaya diri loh ketawa seperti ini ya, senyum lebih tepatnya, senyum karena memang dia mengkhianati kamu. Jadi kayak percaya diri banget gitu ya, namanya orang yang narsis ya, narsis, jadi kayak semua ada di genggaman dia seperti itu ya. Nah, ketika di saat itulah dulu dia pernah selingkuh, dia pernah dengan percaya diri berbohong ya. Nah, terus itu juga kan akhirnya ada ketidaksepakatan, ada konflik, dan bahkan di sini juga komunikasi kalian yang buruk, sehingga mau nggak mau ya hubungan ini harus diakhiri gitu, karena agar tidak menyakiti satu sama lain. Dan memang ketika dulu aku rasa kamu itu ketika ingin benar-benar pergi dari dia sempat ada keraguan. Makanya di sini hubungan kamu dengan dia itu sering on off karena dulu kamu ataupun dia masih ada keraguan untuk benar-benar terlepas satu sama lain.
Ya, mungkin takut tidak akan bertemu sosok yang seperti kamu lagi, atau kamu tidak akan bertemu sosok seperti dia lagi, takut kamu tidak bisa mencintai orang lain atau apa bla 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 bla. Makanya di sini kalian sering hubungan itu on off on off. Tapi sebenarnya kalian tahu, kalian sadar bahwa hubungan ini toksik. Komunikasi jarang. Terus itu hubungan mungkin tanpa status. Terus itu mungkin bisa jadi kalau hubungan kalian ini sering adanya pengkhianatan di hubungan ini. Terus itu juga kalau aku lihat di sini sering berbohong. Terus itu juga ada perilaku merusak diri sendiri gitu ya. Jadi ya gimana, hubungan ini nggak sehat kalau aku lihat, penuh dengan pengkhianatan, penuh dengan rasa sakit ya. Jadi ya itu akhirnya di sini memilih untuk pergi, tapi kayak em, terkadang masih ada rasa keraguan gitu ya kalau aku lihat. So, kalau memang Five of Sword ini tegak, ya berarti kalau misalkan memang kalian belum menikah, so buat apa diragukan gitu? Berarti kan nggak ada yang perlu kalian takuti, ya. Kalian belum ada ikatan yang sah, kalian belum ada tanggungan yang harus memang kalian perjuangkan. Kecuali kalau memang kalian sudah menikah, kalian mungkin sudah punya anak. Kalau misalkan menikah tapi belum ada anak, ya udah mau digimanain lagi. Toh ini penuh pengkhianatan. Kalau misalkan punya anak, oke, mungkin menjadi salah satu faktor yang membuat kalian masih ragu. Tapi kalau misalkan kalian belum menikah, apa yang perlu diragukan? Nah, itu ya. Tapi sayangnya ini sudah berlalu, ya sudah terjadi, ya mau gimana? Hubungan juga sudah on off. Oke, terus itu juga aku rasa ya si dia ini tahu loh, tahu ya bahwa kayaknya kamu bakalan move on, bahwa bahwa kamu kayaknya akan pergi ya. Sebenarnya dia tahu bahwa ini sudah beresiko, hubungan ini sudah beresiko bahwa dia akan kehilangan kamu, atau dia tahu bahwa kayaknya kamu itu sudah tidak mau lagi dengan dia dan kamu memilih untuk mencari orang baru saja. Sebenarnya dia tahu. Tapi ya karena ada energi kayak pasrah ya, ya udah gitu. Kalau toh memang kamu menjadi jodohku, mau sekarang kamu bersama yang lain pun, ya kamu bakalan nantinya juga bersatu dengan aku kayak gitu ya. Jadi ada energi pasrah tapi tetap berharap, masih ada pengharapan dari dia. Terus itu juga kalau aku lihat di sini apa ya, ada indikasi kayak kamu sudah benar-benar lelah dengan dia. Jadi kayak mungkin ada energi penolakan juga dari kamu. Kalaupun misalkan dia sekarang-sekarang datang, kayak ada energi penolakan, udah aku nggak mau lagi sama kamu, udah capek gitu ya. Makanya di sini energinya kamu kayak lebih memilih untuk bersama orang lain. Jadi ketika kamu punya energi gitu ya, kayak ada penolakan, sebenarnya kan dia kan memantau kamu ya, masih memantau kamu dari jauh saat ini. Jadi sebenarnya tuh dia tahu gerak gerik kamu, kamu memilih untuk yang bersama orang baru, atau kamu udah ada energi penolakan dari dia. Sebenarnya dia tahu gerak gerik kamu, sehingga di sini ketika pun kalau misalkan dia paksakan sekarang dia bersama kamu atau datang ke kamu, pasti dia akan ditolak. Nah, sedangkan orang ini kan narsis, orang yang memang nggak suka ditolak gitu ya, sehingga jadi dia tidak mau memaksakan segala sesuatunya. Terus itu juga kan aku lihat di sini dia di hermit ya, orang yang memang lebih dewasa dari kamu. Terus itu juga kalau aku lihat memang orang yang lebih bijaksana. Sehingga kalau memang waktunya belum tepat bagi kita untuk bersatu, terus itu memang saat ini memang pola cerita kehidupan percintaan kita memang harus putus nyambung, terus itu kamu harus menjalin hubungan dengan orang lain dulu ya, dan toh keadaan keuangan dan karir dia pun belum baik, ya udah nggak apa-apa gitu ya. Karena ya itu tadi, dia pasrah tapi masih ada pengharapan, ya masih ada berharap gitu, masih ada keoptimisan dari dia bahwa ya kamu pasti akan nanti kalau misalkan jodohku ya akan bersama kayak gitu, paham ya maksudku. Nah jadi seperti itu situasi kamu dengan dia saat ini, inilah yang dia rasakan, kenapa dia masih cinta, masih sayang sama kamu, tapi tidak ada action ya, karena dia melihat kayaknya kamu udah menolak dia dan kamu kayak memilih untuk cari orang baru, dan sedangkan dia orangnya narsis dan dia nggak suka kalau akan ada penolakan, sehingga seperti itu. Terus itu juga ada Two of Pentacles, di mana kalau Two of Pentacles ini menandakan bahwa em, baik dia ataupun kamu sama-sama lagi fokusin karir keuangan ya. Dia terutama di sini dia ya, dia ini bener-bener yang wah ngejor banget eh, tentang karir dan keuangan. Oke, sebenarnya kamu dengan dia sama-sama fokus sama karir dan keuangan ya di sini. Dan kalau untuk masalah percintaan kayak
kamu dan dia tuh sama-sama juga kayak ya udah deh serahin aja sama Tuhan, serahkan aja sama Sang Pencipta maunya gimana. Kalaupun memang kalian ditakdirkan pasti kok kalian akan dipersatukan kembali. Nah, itu baik kamu ataupun dia. Dan kalau aku lihat sih kalau dari sisi kamu sih pengennya itu ya sama orang baru aja deh, nggak usah sama dia, udah capek sama dia kayak gitu. Ya tapi kalau si dianya itu kayak oke, saat ini yang perlu aku prioritaskan adalah karir dan keuangan. Sehingga aku lihat di sini ya dia tidak bisa untuk apa namanya meluangkan waktu untuk kamu kayak gitu ya. Jadi saat ini pun mungkin baik kamu ataupun dia ada tujuan tertentu ya kenapa kalian fokus sama karir sama keuangan. Mungkin ada target yang ingin kalian capai. Mungkin di tahun ini kalian pengen punya rumah, pengen punya mobil, atau mungkin menyelesaikan hutang piutang yang dimiliki ya. Sehingga itu dulu yang saat ini kalian prioritaskan. Kalian pengen punya uang yang banyak, pengen punya karir yang bagus seperti itu. Makanya di sini energinya sama-sama saling menarik diri, sama-sama saling mengabaikan ya. Kamu energinya udah menolak dia atau lebih memilih orang baru, dan di sini dia pun uh, tidak mau banyak apa ya apa itu namanya memaksa ya, tidak mau memaksa kamu ya, dikala dia melihat situasinya kamu kayak sudah menolak dia, dia tidak mau ada penolakan juga ya, sehingga energi bijaksananya itu kayak mencuat gitu ya, kayak kayak tampil gitu ya. Jadi kalau misalkan kamu memilih untuk sama yang baru, ya udah mau dikata apa gitu, toh saat ini tuh dia benar-benar lagi fokus dan berjuang sama karir dan keuangan dia seperti itu ya. Jadi kalau dibilang cinta, ingin adanya komitmen, ada cinta dan komitmen yang keinginan komitmen untuk kamu, bahkan masih ada keoptimisan dari dia kalian bisa bersama kembali. Cuman situasinya sekarang memang yang saat ini dia prioritaskan hal utama dalam hidup dia adalah karir dan keuangan terlebih dahulu, dan bukan berarti dia benar-benar melepasmu atau mengabaikan kamu, tidak, tapi sebenarnya di sini masih ada energy stalking ya. Dia masih sering ngeliat kamu, uh, apakah kamu bersama yang lain, keadaan kamu seperti apa, dia tahu ya. Aku rasa seperti itu. Oke, untuk zodiaknya di sini ada Capricorn, Taurus, dan Virgo, Aquarius, Libra, dan Gemini, Leo, Aries, Sagittarius. Energi paling kuat di sini ada Virgo, dan untuk alfabetnya di sini ada S, R, H, Z, M, F, J, C, apa ini, W, Y, E, X, A, D. Aduh, sorry, I, terus satu lagi ini apa nih? Q. Oke, aku rasa cukup untuk pembacaan kali ini. Kedua belas zodiak bisa kok resonate dalam pembacaan ini asalkan ceritanya sama dengan keadaan kalian. Maka ini pembacaan memang untuk kalian. Berbijak sajalah ya dalam menanggapi pembacaan tarotku. Aku akhiri, salam sehat untuk kalian semua dan bye-bye.